Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Miawan Gayo. Kebetulan tadi teman kita Mas Daim, dia membawa besarnya melahirkan di dalam mobil. Dan kebetulan ibu ini yang melahirkan nggak ada dananya, gitu. Kondisinya kurang mampu, BPJS juga tidak ada. Dan kita teman-teman dari driver online, khususnya dari grup Patriot, mengadakan sumbangan sukarela. Nah, saat ini kami mau membantu meringankan beban ibu yang melahirkan ini. Oke, ikutin terus di channel saya, Miawan Gayo. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Ini dalam mobil ini tadi ibu itu melahirkan anak yang ketujuh, tapi dibawa ke rumah sakit. Om Daim, ya? Bisa diceritakan Om, macam mana tadi Om? Usernya dari mana Om? Kan tadi saya dapat orderan dari klinik Yoma ya, Klinik Yoma Yoma yang di Jalan Raden Patah ya. Ya. Itu saya dapat orderan, saya menuju ke sana katanya Pak agak cepat ya mau ke rumah sakit gitu kan. Saya nggak sempat menanyakan beliau sakit apa kan ya, saya angkut aja. Tipanya di simpang jam atau simpang flyover, ada terdengar suara bayi. Nah begitu saya kaget lah, ternyata melahirkan di kendaraan, di dalam kendaraan melahirkannya. Dia tadi order apa Om? Order gokar. Ya? Setelah itu saya bingung, Pak rumah sakit terdekat ini ada Awal Bros gitu. Jangan Pak, tadi aja saya ke SBK, makanya saya ke sana karena biaya, jadi di RSBK pun saya nggak mampu gitu kan. Jadi Om, ya, setelah itu ya saya bawalah ke puskesmas sambil saya tanya Pak sambil saya itu ngomong, Pak bayinya lehernya ya Pak ya, jangan sampai nekuk, pastikan jangan terlilit apapun, kain atau apa Pak gitu kan. Karena saya pun agak cepat-cepat kan, saya pun mau menanganin penanganan pertama kan, saya bukan di bidangnya, takut salah, jadi ya saya suruh ibunya baring aja di kursi gitu kan, baring di kursi, bapaknya biar ke lantai, jadi bayinya itu lebih leluasa kan gitu kan. Nangis terus saya tanya lagi, Pak posisi bayinya gimana, lagi gigit jari katanya gitu kan. Nah sampai di puskesmas ya udah melahirkan total, terus diambil sama ibu-ibu puskesmas kan, dibawa masuk, ternyata bayinya prematur. Baru 6 bulan tapi masih ada napas. Ya karena keterbatasan alat di situ, dibawalah ke rumah sakit Harapan Bunda. Oh iya. Berarti tadi bawa ke puskesmas? Ya udah puskesmas, tapi lantaran bayinya prematur kan mungkin di sana alatnya nggak lengkap, terbatas. Oke. Ya. Kendalanya sekarang ini ibu ini dalam keadaan susah juga gitu Pak? Iya susah, biaya. Ini aja ceritanya dia udah nggak bayar kos. Jadi ibu itu tadi kabarnya dititipkan di tempat temannya, jadi bapak itu tidur di emperan. Kabarnya gitu, kabar mirisnya lagi. Nah jadi dia pun nggak ada BPJS, katanya mau ngurus jam persal ya, katanya itu jaminan persalinan ya. Panik sih, makanya nggak sempat perekam, nggak apa, saya karena fokus itu kan. Jadi sampai puskesmas pun sebentar aja dicek itu bayi dibawa masuk, oh ini prematur, terus cepat ke rumah sakit. Kalau rumah sakit jauh pun nggak sempat katanya kan, rencana mau dibawa ke Bung Fatimah lagi bayinya, tapi katanya nggak bisa kalau sampai jauh. Kalau udah tadi dari perjalanan simpang jam ke puskesmas juga makan waktu kan. Tadi ke Awal Bros mau karena nggak mau juga bapaknya kan, karena biaya mungkin. Iya mungkin. Oke. Ya mudah-mudahan ini kita ada dari grup kita Mas, dari grup Patriot, spontanitas lah tadi itu kan. Ya mudah-mudahan bisa terbantukan lah, kayak gitu kan. Iya. Ya mungkin ada teman-teman komunitas yang lainnya sudah kita beritahukan juga. Ini memang real orderan gokar ya. Gokar tadi saya pun udah telepon CS kan. Terus ya di cancel lah karena tujuannya ke sana, saya pun nggak tega mau menagih untuk biayanya kan. Iya. Biayanya pun ke sana tadi sekitar 82 ya, 82.000 ya. 82.000, tapi saya ikhlaskan itu. Karena saya pun nanti nungguin kalau memang mau diantri ya saya antar gitu kan ke rumahnya. Oke Mas, yang penting bayinya selamat dulu Mas ya. Iya. Oke, ini kita mau lihat dulu Mas ke sana, bagaimana situasinya. Ada teman-teman untuk menyerahkan bantuan lah gitu Mas ya. Oke Mas, terima kasih Mas Oin. Oke. Mas,
Oh, Otomatis. tadinya Bapak ceritanya seperti apa ini? Kok bisa kejadian seperti ini? Awalnya Awalnya kan dari rumah nah, kemana tujuan apa Pak? ke Budi Kemuliaan. Budi Kemuliaan atas. Terus dari Budi Kemuliaan apa pada informasinya? Ya secara administrasi kan kita harus ada DP. ditanya ada BPJS enggak. Nah, semacam mana saya mau BPJS itu tiap bulan otomatis bayar. Memang kita berubah ke tiap bulan, berarti saya ada tanggungan. Iya. Sedangkan saya cari makan Senin Kamis, saya macam mana saya? Iya. Nah, orang ngomong dengan praktek itu pasti beda, Bu. Iya. Pasti berbeda sekali. Iya. Nah, berapa? Kan dah bisa. Kalau saya ada mata pencarian tetap ataupun apa? Mungkin. Menurut perhitungan dia itu antara 5 atau 6. Tapi memang kalau prediksi saya itu 7 begitu. Cuma yang satu yang saya sesalkan, kenapa dia pas keluar itu bidan nggak kasih tahu ini pemukaan berapa? Tidak ada dikasih tahu Bapak itu. Bidannya menangani, kan otomatis bidan tahu posisi Mm. bukanya berapa. Tapi dia nggak ngasih tahu. Jadi jalan solusinya, karena saya anggap istri saya ini bukan melahirkan, Hanya sakit biasa sakit atau iya, mau iya. cari obat yang untuk menahan nyeri. Betul. Jadi alternatif pergilah ke tempat klinik Asibuan di situ. Saya pun baru tahu itu Asibuannya. Rupanya yang tangan juga bidan. Bidan saya tidak berani karena apa? Memang di sini untuk melahir normal kata dia. Saya bukan untuk melahir, saya minta obat nyeri. Bu, macam mana tolonglah dia pergi-pergi. Nggak bisa Pak. Kalau ini saya sarankan ke rumah sakit Harapan Bunda dah. Bu, ini nyawa bukan bola kaki dipimpong. Kalau saya ada uang, saya nggak ke sini Bu, ke Singapura mungkin, ke Malaysia saya. Ngapain saya ke Indonesia ada pelayanan? Pasti gitu Pak. Iya. Kalau kita ada uang, iya kan? Nah, kalau saya ini anak pejabat, beda kita pelayanan Pak. Kalau praktek orang ngomong pasti sama. Kita dari kecil sampai bawah itu sama. Ibaratnya kan. Dari itu dia pesan Grabnya di mana? di Hasibuan. Nah, Di Oma, kontrakannya di Oma. Berarti Oma, beliau sudah Hasibuan. dari sini dibawa ke Oma. Klinik Tioma ini Asibuan. Iya maksudnya waktu dari Harapan Bunda bukan kau yang saya. bawa kan? Bukan. Bapak sudah di sana. Nah, pesan itu Grab. kan baik juga, itu pun nggak mau dia bayar itu orang persatuan kalian juga ibaratnya nggak mau juga terima bantu sampai masuk dia. Alhamdulillah ibarat saya lihat memang bagus ibaratnya kan. Karena ini Dia- memang kejadian langkah Pak. Ya. Langkah dan ini semua di luar dugaan. Dia juga mungkin seumur hidup dia baru ini menangani itu Ya. gitu ya. Dan dia juga bukan ahli medis. Jadi Iya. wajar kalau kita sama-sama artinya dalam kondisi panik gitu. Iya. Kalaupun mungkin dari rekan-rekan saya mungkin pelayanannya kurang ya wajar-wajar karena dia bukan medis. Enggak, Dia bukan. hanya bisa membantu. Bukan membantu menyelesaikan, hanya sedikit lah Iya. mencari jalan keluar terbaik. Jalan solusi Kan yang itu. terbaik. Tapi apapun itu, ini adalah sebuah pengalaman dan juga sebuah rezeki untuk Bapak, Iya. ya kan? Yang namanya rezeki itu kan bermacam-macam, Pak. Bukan hanya kita dapat uang, Iya, betul. itu adalah rezeki titipan dari yang kuasa. Iya. Ya kan itu. Iya. Jadi artinya semuanya kita syukuri. Namun harapan kita kendala-kendala seperti ini dengan berjalannya waktu Bapak juga mencari solusi. Mungkin terhadap RT atau RW Bapak, ya kan? Iya. Atau saudara yang terdekat. Nanti kita juga dengan kawan-kawan mencari solusi terbaik. Iya, Ya prinsipnya kami sama seperti Bapak, kalau dibilang susah kami juga hanya seorang driver. Iya, betul, Apalah arti seorang driver dengan kendaraan semua kredit Iya, betul. gitu. Dan itu pun kami pikirin, cuman kami tidak lupa artinya di samping kami juga punya beban untuk keluarga dan beban kendaraan kami, Iya, iya, betul. kami juga masih punya kemanusiaan. Iya, betul, Mudah-mudahan ini semua akan menjadi pemicu untuk rekan-rekan yang lain yang punya berkelebihan rezeki, gitu loh. Punya berkelebihan rezeki melalui nanti kawan-kawan yang ada di sini, kami juga ucapkan terima kasih. Dan kami sekali lagi atas nama rekan-rekan dalam hal ini, kebetulan dia tergabung di Patriot, kami juga mohon maaf kalau seandainya di dalam perjalanan ini banyak kekurangan rekan-rekan kami. Alhamdulillah, saya bagus Pak. Sengaja datang, ini adalah bendahara Patriot, sekaligus bendahara koperasi dan juga paguyuban. Dan ini adalah YouTuber kita yang yang akan memberitakan terhadap rekan-rekan yang lain. Bahkan ini bisa live dia, Pak. Nah, dengan ini nanti saudara kita Miawan Gayo ini, saya berharap kan ada perkembangan ke depan, gitu ya. Tapi sampai ke
level yang paling atas, artinya ada yang memang turun tangan dari pemerintah ataupun dari siapapun itu, paling tidak kita emergensinya ya sama-sama kita susah inilah yang harus memikirkan gitu. Yang geraknya cepat. Ya. ibaratnya. Karena ya aku bilang tadi, kalau berbicara masalah ekonomi ya kami pun lebih kurang aja. Lebih kurang aja. Bapak mungkin melihat kami turun dari mobil, tapi betul. Bapak tidak tahu kredit mobil kami berapa tahun. Kan itu, tapi itu bukan masalah. Nah, untuk itu kami datang ke sini sekalian lihat kondisi. Cuman karena ibu belum bisa dilihat, kami juga mohon maaf nggak bisa Kalau ke ibu dalam. bisa dilihat, kalau anak ya tak bisa. Oh, nanti ibunya aja dibantu dengan Bapak, difoto ibu, berfoto. Tadi yang mobil yang itu depannya tadi itu anggota saya. Yang pertama juga anggota ibu juga. Anggota saya, anggota saya semua. Jadi karena keadaan mendadak kami ngumpulin sumbangan, tapi ya itu nggak seberapa, jangan dilihat dari nilainya ya. Itu karena dadakan. Mungkin insya Allah nanti kalau ada yang menyusul menyumbang lagi, kami akan serahkan ke alamat Bapak ya. Nah, nanti kita minta nomor telepon Bapak. Udah pada tadi. Udah. Iya, Oh, nanti itu Pak. kalau ada lagi kami. Mungkin nanti ada dari teman-teman yang akan nyusul Karena lagi. gitu, Pak. dadakan, jadi dengan waktu yang cepat tadi. Jadi, ya. Udah berapa bulan? 6 bulan ya. Anak keberapa ini? Anak 7. Inilah teman-teman, ibu yang lagi di emergency, yang betul-betul membutuhkan bantuan beberapa tangan kita.